Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean di kualifikasi Piala Dunia. Dan kita ketahui untuk lawan pertama yakni Irak, dan kita akan menghadapi Irak itu ya teman-teman di tanggal 16 November. Kita akan berangkat ke Irak, dan saya melihat ya bahwa lawan Irak, kemudian Vietnam dan juga Filipina, menurut saya ini juga bukan lawan yang sangat mudah juga, apalagi Irak dan Vietnam saat ini juga sedang membangun tim dengan baik. Artinya ini bisa menjadi lawan yang tangguh untuk Indonesia. Dan saya melihat teman-teman dari requestan kalian juga, Bang tolong bahas mengenai kekuatan ketiga tim tersebut. Oke, kali ini saya akan membahas tuntas berapa penambahan pemain keturunan atau naturalisasi dari tim-tim tersebut, dan juga bagaimana kesiapan timnas Indonesia sendiri, termasuk ya mengenai kekuatan dari masing-masing negara, karena saya melihat pemain naturalisasi, pemain keturunan di masing-masing negara ini juga bertambah. Oke, saya pertama di sini akan membahas tentang Irak terlebih dahulu ya. Nah, kekuatan Irak ini menurut saya paling menonjol ya di grup F ini dengan kekuatan market value 167, dan di sini pun saya melihat ya ada beberapa pemain Irak yang memang sangat bagus ya, seperti Zidan Iqbal saat ini bermain bersama FC Utrecht. Bukan hanya itu, saya melihat memang ada beberapa pemain yang memang saat ini ya itu sangat baik sekali ya, seperti Mustafa Sradons ya, kemudian di sini ada juga Ahmad Ale ya, kemudian Danilo Alsed, ini juga pemain bagus yang bermain di Liga Norwegia. Kemudian juga ada beberapa pemain yang saat ini berlaga ya di Liga, dan saya melihat di sini ada beberapa pemain yang memang saat ini berlaga di Liga Swedia. Nah, seperti Fran Putros ya, dan juga ada beberapa pemain seperti Ahmed Yalia dan juga Ali Adnan. Nah, itu adalah beberapa pemain yang memang saat ini menonjol ya di Irak, dan juga seperti Osama Rashid ya, ini juga pemain keturunan yang juga saat ini bermain di Liga Swedia. Dan juga ada beberapa pemain lainnya yang belum masuk di Transfermarkt ya. Ada 3 pemain yang belum masuk Transfermarkt karena belum melakukan debut sama sekali. Untuk penambahan Irak ini menurut saya juga sangat harus diantisipasi ya, dan saya melihat untuk 5 pertandingan terakhir ya Irak ini juga sangat bagus teman-teman. Oke, sebentar. Nah, untuk 5 pertandingan terakhir ya, di sini saya melihat ya melawan Rusia itu kalah, kemudian melawan Kolombia itu kalah, kemudian di sini saya melihat melawan India menang, kemudian Thailand menang ya, kemudian di sini melawan pertandingan kandang ya, di sini melawan Qatar juga kalah. Tapi saya melihat bahwa walaupun Irak ini dalam 5 pertandingan itu kalahnya 3 kali, saya melihat lawan-lawan Irak ini juga bukan main-main ya, semuanya itu levelnya di atas kecuali Thailand dan juga India. Dan ya walaupun ya saya melihat Irak ini adalah tim yang sangat kuat, Indonesia saat ini bisa jika memang mampu ya untuk menyerang dengan baik seperti melawan Brunei ataupun ketika melawan Palestina. Nah, oke, kemudian selanjutnya untuk kekuatan Vietnam. Di sini kekuatan Vietnam ini kalau market value ya itu tentu jauh ya dibanding Indonesia. Dan saya melihat bahwa market value Vietnam ini 87,52, dan semenjak dipegang oleh Park Hang-seo ya, dan juga saat ini beralih ke Philip Trouser ya, market value dari Vietnam ini tidak terlalu melonjak ya. Dan saya melihat untuk pemain-pemain yang ada di luar negeri pun semua sudah pulang. Saya melihat saat ini semuanya hanya berlaga di liga domestik, dan Dang Phang Lam ya ini masih menjadi pemain termahal ya dengan 4,3 miliar, dan juga disusul di sini juga ada Ngo Hao Kui ya yang juga memiliki posisi sebagai back 5,2 miliar. Kemudian juga Hang Viet An ya juga 5,2 miliar. Sisanya itu rata-rata ya 3 kemudian 2. Oke, kemudian di sini saya melihat untuk 5 pertandingan terakhir ya dari Vietnam. Di sini saya melihat, oke sebentar.
Nah, untuk 5 pertandingan terakhir ya itu 3 kali menang, 2 kali kalah ya. Kalah melawan Thailand, kemudian menang melawan Hong Kong, kemudian menang melawan Syria, menang melawan Palestina, dan yang terakhir itu kalah melawan Cina, Tiongkok ya. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh China ya ini juga sudah bagus, tetapi apa yang dilakukan oleh saya melihat di sini apa yang dilakukan oleh Vietnam ini sebenarnya sudah bagus dengan melawan beberapa tim yang baik. Tetapi ya kalau lawannya Hong Kong kemudian Syria itu dia menang ya wajar. Tetapi ini bisa menjadi antisipasi besar bahwa kita harus bisa lebih baik nantinya, karena kita akan melihat bagaimana kekuatan timnas Indonesia ke depan. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya melihat untuk Filipina ya. Oke, Filipina ini menurut saya juga penampilan dari anak asuh ya. Ini saya melihat bahwa penampilan dari anak asuh Maisel Webb ini juga menurut saya biasa saja ya. Tetapi saya melihat untuk market value-nya juga lumayan besar, 73,44 miliar. Ya orang lebih sama lah dengan Vietnam. Tetapi di sini saya melihat ada pemain yang ini tonton ya, yang berbahaya yakni Gareth Holtman. Tetapi untuk di squad di sini belum ada. Tetapi saya melihat Gareth Holtman saat ini bermain di Liga Turki dan dirinya pun juga memiliki paspor Filipina. Dia juga pernah bermain di kualifikasi Piala Asia. Menurut saya ini menjadi hal yang sangat bagus untuk Filipina sebagai pendobrak kekuatan. Dan saya melihat ya nanti dia akan bertemu Bahrain untuk friendly match ya, atau FIFA Match Day. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Filipina ini juga sangat bagus. Tetapi untuk 5 pertandingan terakhir ya, lihat bahwa di sini tonton satu kali menang saat melawan Nepal, kemudian kalah melawan Cina Taipei, kemudian imbang melawan Cina Taipei, kemudian menang ya melawan Afghanistan ya, kemudian di sini saya melihat menang juga lawan Kyrgyzstan ya. Secara penampilan 5 pertandingan terakhir dari Filipina ini juga layak diperhitungkan. Dan di sini saya melihat jika kita berbicara tentang timnas Indonesia ya, saat ini market value dari timnas Indonesia juga sangat tinggi tonton ya. Oke sebentar. Nah 147 dibanding 2 negara Vietnam dan juga Filipina, tentu ini lebih baik ya, dan kita masih di bawah Irak. Tetapi kalau ya di sini saya melihat jika nanti di Piala Asia itu tambahan sosok Nathan Choaon dan juga sosok Jay Ida, saya yakin Indonesia bisa lebih baik untuk market value-nya ya. 147 ini saya melihat bahwa nanti akan ada beberapa pemain yang nambah ya, seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk ya. Itu menurut saya akan bertambah nanti seiring dengan penampilan bagusnya. Nah, di sini saya melihat memang ini menjadi hal yang sangat bagus. Indonesia ya selama dipegang oleh Sintayong ini sudah melakukan banyak sekali pertandingan yang itu alhamdulillah bisa dimenangkan. Nah, di sini saya melihat tonton ya untuk pertandingan Indonesia untuk 5 pertandingan terakhir itu ya, saat melawan Burundi itu menang, kemudian imbang ya, kemudian melawan Palestina juga imbang, kemudian kalah ya saat melawan ini tonton ya Argentina, kemudian di sini saya melihat menang melawan Turkmenistan, dan terakhir menang lawan Brunei Darussalam. Artinya di 5 laga terakhir Indonesia dibanding dengan tim-tim yang sudah kita bahas tadi, rekornya dan juga track bagusnya itu memang dimiliki oleh Sintayong. Tetapi ini lagi-lagi ya, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia dan kualifikasi, menurut saya ini bukan main-main. Dan saya melihat apa yang dilakukan oleh Sintayong itu sudah di jalan yang tepat. Ya semoga saja dengan adanya beberapa pemain nanti ya yang bertambah, itu diharapkan bisa untuk mendongkrak permainan timnas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan beberapa tim yang memang sudah menyiapkan kekuatan dan juga track dan juga rekornya di 5 pertandingan terakhir? Apakah kalian yakin untuk kualifikasi Piala Dunia nanti Indonesia mampu bersaing? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.